Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Nazal, yang mana untuk pembuatan video kali ini dari kelas 4 tema 6 subtema 3 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dimohon untuk anak-anak tetap menyimak semua video dari Pak Nazal, sehingga harapan saya kalian tetap bisa belajar di rumah dengan baik dan juga biar lebih paham dengan materi yang ada, sehingga kakak buatkan video berikut. Untuk deklamasi, ya, ini deklamasi adalah salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks, itu namanya deklamasi. Selanjutnya deklamasi kita lakukan dengan menghafalkan, ya, dengan cara menghafal, jadi tidak membaca. Dimana kalian untuk deklamasi itu harus benar-benar hafal, sehingga nanti biar tidak terputus di tengah jalan waktu kalian mendeklamasikan puisi, dan juga bisa dinikmati oleh pendengar. Untuk waktu deklamasi yang harus kalian perhatikan, yang pertama adalah lafal. Lafal itu apa? Yaitu cara mengucapkan bunyi bahasa, itu harus jelas. Contohnya itu izin, ya dibaca izin bukan izin, ya. Itu. Untuk yang kedua intonasi, yaitu tinggi rendahnya suara. Yang ketiga jeda. Jeda itu berhenti, jadi nanti waktu membaca juga ada berhentinya. Yang keempat ekspresi, yaitu raut wajah dan juga gerak tubuh. Jadi waktu deklamasi atau membaca puisi, raut wajahnya harus bersemangat. Terus ada gerak tubuh, biasanya tangan-tangan itu bergerak, ya, untuk menunjukkan perasaan kalian waktu membaca puisi. Untuk selanjutnya, dalam membaca puisi nanti juga ada tanda jedanya atau berhentinya, ya. Jadi waktu berhenti itu nanti diusahakan untuk mengambil nafas, ya. Tanda berhenti waktu membaca puisi itu namanya jeda. Jadi waktu tanda jeda atau tanda berhenti sejenak itu digunakan untuk mengambil nafas, sehingga nanti di tengah membaca puisi kalian tidak kehabisan nafas. Untuk tanda jeda ada 3 macam, yaitu nomor 1 garis miring 1, yaitu dengan berhenti sejenak. Garis miring 2 berhenti agak lama, garis miring 3 berhenti lama, ya. Itu tanda-tanda jedanya. Jadi nanti di teks itu dikasih oret-oretan. Nah, ini contohnya kakak berikan. Tanda jedanya itu ada. Kalau tanda garis miring 1 itu berhenti sejenak, garis miring 2 agak lama, garis miring 3 itu nanti berhentinya lama. Ini kakak bacakan biar kalian lebih paham, ya. Seperti itu. Ini akan kakak bacakan puisi. Ada tanda jedanya, garis miring 1, sekali lagi itu berhenti sejenak, ambil nafas, boleh. Garis miring 2 berhenti agak lama, garis miring 3 berhenti lama, ya. Ini saya bacakan. Penjaga alamku, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai
adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu, maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah, itu adalah contoh cara membaca teks puisi. Jadi seandainya anak-anak nanti menulis puisi ya, tolong diberi tanda garis miring. Dan garis miring itu ada artinya ya. Tidak hanya garis miring tetapi ada artinya itu, yaitu tanda jeda atau berhenti. Untuk selanjutnya, langkah-langkah dalam mendeklamasikan puisi. Jadi waktu membaca puisi atau mendeklamasikan puisi tanpa teks, membaca tanpa teks itu ada langkah-langkahnya. Untuk yang pertama yaitu memahami isi puisi tersebut. Jadi kalian harus paham dulu isinya ya sebelum dibaca. Untuk yang nomor 2, memberikan tanda jeda ya sesuai dengan karakteristik atau sifat puisi tersebut. Jadi seperti yang tadi Kak bacakan tadi, dikasih tanda jeda ya. Untuk selanjutnya yaitu memperhatikan intonasi ya. Intonasi yaitu tinggi rendahnya nada waktu membaca. Seperti Pak Nazal ini kan nadanya ada nada tinggi, ada nada rendah, ada nada penegasan ya. Jadi waktu deklamasi atau membaca puisi itu harus ada intonasinya, okay? Jadi biar lebih indah. Untuk selanjutnya yaitu tempo. Tempo itu apa? Tempo yaitu cepat lambatnya mengucapkan kata-kata. Jadi waktu membaca puisi itu ada cepat, ada di mana nanti kalimat itu dibaca pelan atau lambat. Untuk selanjutnya, untuk mendeklamasikan puisi yang baik yaitu dengan memperhatikan irama, yaitu panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi. Serta yang penting pula yaitu pelafalan, yaitu cara membaca atau mengucapkan. Pelafalan itu pengucapkan ya, harus jelas. Ya, mengucapkannya harus jelas. Untuk yang keempat, memperhatikan mimik, yaitu cara gaya bicaranya. Untuk waktu deklamasi, penekanannya ya. Jadi di situ ada mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Tetap harus ada persiapan yang baik. Ya. Sekali lagi untuk mendeklamasikan atau membaca puisi itu harus ada persiapan yang baik dan matang sehingga nanti waktu membaca puisi itu bisa lancar dan juga hasilnya juga memuaskan. Untuk membaca puisi itu nanti juga ada penekanan suara atau penekanan pada saat membaca itu ada penekanan ada beberapa kata yang ataupun kalimat yang di situ harus ditekankan suaranya, dimantapkan suaranya sehingga harapannya untuk makna puisi itu bisa dibedakan yang mana yang memang benar-benar itu isinya itu harus ditekankan. Jadi untuk membaca puisi itu ada penekanan suara juga ya. Itu langkah-langkah cara membaca puisi atau mendeklamasikan puisi jika ingin hasilnya itu memuaskan. Nanti Pak Nazal berikan contoh di mana sih untuk penekanan membaca puisi. Nanti ada satu puisi kakak bacakan yang ada tanda atau tulisan merahnya ya. Jadi yang ada tulisan merah itu nanti ini yang ada tulisan merah ini nanti ada penekanan di situ. Kalau yang tulisan hitam ini biasa ya. Akan Pak Nazal bacakan. Ya, perhatikan ini ada puisi akan Pak Nazal bacakan.
Tak ada waktu yang kusia-siakan. Tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian. Menjadi pahlawan cendekia. Mendidik tunas bangsa. Membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah. Menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Nah, di situ tadi kakak berikan penegasan atau penekanan pada bait semangatku hanya untuk menggapai impian ya. Jadi di situ nanti ada nada tinggi, ada nada penekanan sehingga makna puisi itu bisa tersampaikan. Seperti nanti untuk anak-anak jika membaca puisi juga seperti itu, di mana ada kalimat yang penting, kalimat yang paling penting dalam puisi yang kalian buat atau yang kalian baca, itu kalian berikan penekanan suara ya. Nanti hasilnya di situ insya Allah bagus hasilnya. Seperti itu untuk penjelasan dari Pak Nazar. Ya, itu materi yang Pak Nazar berikan. Sekali lagi saya resumkan. Untuk mendeklamasikan puisi, langkah-langkahnya yang pertama itu harus diingat isi puisinya. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan sekali lagi, yaitu isi puisi, lalu tanda jeda, lalu intonasi, lalu pelafalan, lalu tempo. Setelah tempo yaitu irama harus ada iramanya. Terus selanjutnya yaitu mimik. Hal tersebut perlu kalian perhatikan anak-anak dalam waktu membaca atau mendeklamasikan puisi. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar puisi tersebut yang kamu bacakan itu bisa didengar ataupun bisa dinikmati oleh pendengar atau audien ya. Itu adalah langkah-langkah mendeklamasikan puisi sehingga bisa menarik untuk didengarkan. Untuk selanjutnya, waktu kalian membaca puisi, seumpama naik ke atas pentas waktu lomba ataupun maju ke depan kelas, itu hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sapalah penonton atau audiens sebelum memulai mendeklamasikan puisi ya. Jadi waktu naik ke pentas ataupun membaca puisi di depan kelas, yaitu yang pertama adalah menyapa penonton atau menyapa teman-teman kalian atau menyapa audiens. Contoh sapaan bagaimana ya, baca salam seperti itu, assalamualaikum atau selamat pagi ya, itu untuk sapaan. Untuk yang kedua, sebutkan judul dan nama pengarang puisi ya. Jadi untuk pengarang dan juga judulnya itu kalian sebutkan, jangan langsung membaca isi dari puisi tersebut. Untuk yang ketiga, jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat ya. Ini yang biasanya dilakukan oleh anak-anak saat membaca puisi, itu biasanya menunduk. Nah, di sini jika kalian ingin hasil yang bagus waktu membaca puisi itu tidak boleh menunduk ya. Dan untuk tambahan di sini tidak ada tulisannya ya. Kalau waktu membaca puisi itu sering-seringlah melihat audiens atau penonton. Jangan hanya melihat teks atau tulisan puisi kalian. Untuk yang nomor 4, bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi. Ya, membacanya santai, jangan terlalu cepat.
dan juga harus jelas cara membacanya. Nomor 5, bacalah atau bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan. Jika sedih, membaca puisinya juga sedih. Senang atau semangat juga harus semangat waktu membaca. Untuk nomor 6, puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan ya. Jadi untuk deklamasi itu puisi itu harus hafal. Tapi untuk kelas 4 masih pemula, kelas 4 kelas dasar, sekolah dasar, jadi tidak usah dihafalkan, jadi membawa teks juga tidak apa-apa kalian. Tapi seandainya nanti ada lomba, itu harus kalian hafalkan dahulu. Ya, sekali lagi untuk menghafalkan puisi itu nanti jika kalian ikut lomba ataupun ikut kegiatan sehingga harus hafal. Untuk yang terakhir yaitu ucapkan salam penutup. Jadi setelah membaca puisi jangan lupa mengucapkan salam kepada penonton atau audiens. Contohnya ya terima kasih atau sampai jumpa lagi atau seperti apa nanti kakak Pak Nazal jelaskan ya. Jadi itu saja untuk materi yang kakak buat untuk dalam video ini. Kurang lebihnya kak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.